Kalau menggunakan tangan, nah itu pegel. Ya bisa, ada ilmu otot punggung, ada apa namanya jari petir dan macam-macam. Capek kali. Nah ini lebih efektif pakai pegang api. Mungkin itu bisa langsung dipraktikkan saja, dicontohkan salah satu atau gimana? Relawan. Butuh relawan, siapa yang mau jadi relawan? Kakek melawan. Kalau bisa panitia. Panitia. Kang Jerman, oke. Ini kita melakukan pembanding dulu atau Bawaannya juga tadi. Yang belum. yang lainnya ada yang lain belum? Panitia yang belum ada. Panitia itu siapa? Panitia. Ayo, di situ ya. Kelas 1 itu paling akil mana? Oh iya. Nah, siap. Monggo. Sedotannya kuat ini. Mau di apa? Oh siap. Habis ini tidak boleh lagi. Oh siap. Jangan lupa sebelum tindakan ini tidak saya berhadiah lagi karena waktunya udah. Jadi didiagnosa langsung diagnosa dulu. Nanti tindakannya yang tepat untuk pegang api dia dengan hisapan kuat atau hisapan sedang atau hisapan lemah. Hingga kondisinya dia di posisi yang atau di posisi yin. Monggo dan silahkan didiagnosa nantinya. Yang pertama mesti kita izin dulu untuk yang punya rogo. Terus yang kedua dengan izin kita orang Islam orang beragama minimal dungo kan. Dungo kalau kita orang pengobatan ya minimal dungo sifat untuk pengobatan. Ambil apa nih kan? Boleh saya untuk melakukan treatment. Ini Indonesia udaranya dilepas dulu. Dompetnya dikasih saya. Dompetnya dikasih saya. Seperti itu. Orang rajin, orang rumah dewasa diupahi malah isin. Terus selanjutnya kita melakukan diagnosa seperti yang tadi diajarkan. Kita sudah belajar diagnosa di yang sebelah kiri. Tadi apa? Yang kiri terus yang sebelah kanan paru-paru lambung ginjal sebelah kanan gitu. Nek contohnya paling praktis kedua-duanya dipegang. Orang kata gijal-gijal kan seperti itu. Terus dia jadi ramukan besar, padahal kan besar. Terus kita cek pundak, ini pundaknya kaku banget. Kaku ini kan butuh dikendorkan. Bisa dilakukan pengokokan menggunakan bekam api. Terus kita cek, ini panas kurang, lebih ini di punggung tangan gitu, pakai punggung tangan menempelkan. Nek kira-kira, oh ini hanya memberi dingin, grogi, seperti itu. Berarti
Duduk saja, duduk di atas. Oh iya, pakai kursi dimulai. Misteri dipakai kira-kira seperti itu. Oke, ini ada maju ke depan. Oh iya, oke, dasar ke sini. Jangan begini. Kalau selanjutnya buka baju. Ini mau sing menggunakan gelas ini saya mau bukakan dulu. Nek tidak terdapat sebaiknya dengan memilih alat yang standar seperti ini. Seperti ini, mesti kan saya perhatikan dulu. Ini mesti lambene lebih lambene lebih lebar. Jadi kalau lebih lebar seperti ini untuk pengukuran itu lebih nyaman dibandingkan seperti ini. Karena semua kan, ya tipes, tipes lorong. Nanti yang pakai tipes biasanya ini mesti agak sakit kan, seperti itu. Terus yang perlu dilakukan lagi sebelum kita melakukan pembekaman tadi ngecek sudah, oh ternyata ini kaku banget, kita raba, ya, tapi mengulangi, mungkin ulang ekor di atas ulang ekor kita raba dulu, juga mungkin diblokan, ya biasanya nanya lagi, jangan pun nikah dari sudah nikah, baru sekali, oh ya, nah kalau diblokan itu biasanya saya rapat suwe gini, aku kan kayak rapatnya butuh kan aku kerjaan terus ada perusahaan misalnya dulu kira-kira seperti itu. Ini kan ada di dalam kadang lain ada di sekitar ini diraba ini di dalam ini sudah lumayan kalau pengurus lumayan anggur. Ini sebetulnya selain dilakukan pertama itu bisa menggunakan otot punggung atau otot badan. Mungkin ini nanti ini judulnya apa sebenarnya iso yang tadi jaringan tadi itu efek bisa lebih lebar karena lebih lebar peredaran darah menjadi lebih lancar. Karena lebih lancar, lebih boleh kan seperti itu. Terus kita cek sering goyang ya gitu. Dan kira-kira seperti selain pertama ini butuh direposisi ulang. Jadi itu pertama itu ke saraf lebih ke jaringan ya, lebih ke saraf lebih ke jaringan. Terus kalau kita itu punya fisik punya non fisik. Secara fisik kita itu punya saraf, punya jaringan peredaran darah. Itu ketika saraf itu mitir atau kaku atau mungkin bedol, kan mesti rasanya tidak nyaman. Terus itu membuat jaringan peredaran darah menjadi tidak lancar. Karena tidak lancar itu terus sama-sama pada akhirnya numpuk di situ. Karena numpuk di situ tinggal jalur yang mana. Misalnya jalur yang di Solo ya jalur yang di Solo lancar kan. Misalnya jalur yang itu bilangnya jalur ke jantung. Ini secara logis mesti sudah diabaikan untuk diri jantung, sesuk tindakan umumnya, dan biasanya semakin parah itu biasanya. Dan kita bisa menjadi bagian ikhtiar untuk pemulihan itu. Selain saraf dan jaringan kan kita mendiagnosa bahwa tulangnya juga butuh direposisi. Ini perlu teknik rogo atau balung. Nah, seperti itu. Jadi tulang itu kadang-kadang kan ada yang geser, ada yang tidak pas pada tempatnya seperti itu. Itu pasti tidak nyaman. Kadang sebenarnya junjing panjang sebelah, terus ini tulang belakangnya mencela, terus ini pundaknya junjing, misalnya. Sebetulnya mana junjing nah seperti itu. Ya kira-kira seperti itu.
tinggi, kadang terlalu rendah itu juga kurang bagus. Nah, terlalu rendah katanya darah rendah. Nah, terlalu tinggi katanya darah tinggi. Nah, kok bisa jadi tinggi kan? Mesti jadi tinggi itu ada yang satu tersumbat tadi, yang kedua ada yang menyempitkan, yang ketiga ya mesti tidak wajar. Perjalanan peredaran darah itu mesti tidak wajar, mesti mengakibatkan suatu hal. Nah, itu tekanan. Terus masih ada asam urat, itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau kolesterol itu bisa menyumbat juga, bisa menyumbat. Seperti itu. Selanjutnya jadi pada akhirnya berpengaruh pada organ. Jadi ini kayak lama ini kecil jalan ke kiri. Berarti dengan jantungnya mengalami penurunan fungsi kan. Dicek, dicocokin diagnosa ini disebut detak nadi sing bagian jantung karena jantung dicek lama banget. Itu kan terus dicocokin sing tangan sing sebelah kiri dan terpegel, berarti positif lebih jantung. Coba dicek medis, secara medis mesti diagnosanya lebih jantung. Seperti itu kehebatan ilmu tradisional yang kadang-kadang ya secara medis kadang di luar kemenangan mereka seperti itu. Terus selanjutnya setelah kita melakukan diagnosa, kita minta izin kepada yang punya rokok, amit-amit juga bisa seperti itu. Kita melakukan sterilisasi itu dari kita sendiri maupun dari yang mau kita terapkan seperti itu. Nah kita, saya sarankan dengan semuanya sebelum melakukan teknik bekam itu ya harus bersih, minimal cuci tangan. Makanya misalnya dengan sudah berpraktek nanti atau dengan praktek kunjungan ya sebelum ganti orang itu sama ini main sampean terus tuh. Ya misalnya aku main ini kondisinya pas kamu pun apa kan mengeluarkan paru minimal. Satu yang kedua sterilnya kurang, seperti itu. Jadi harus sebelum berpraktek, misalnya saya tadi habis garap bahari, misalnya habis terakhir bahari, ya saya cuci tangan dulu, terus kita semprot lagi. Iki sak opo. Terus itu ingat, kalau jenengan melakukan bekam basah harus pakai APD atau alat pelindung diri, minimal pakai sarung tangan dan pakai ini celana. Soalnya satu, kita tidak bersentuhan langsung. Yang kedua, virus itu upgrade dari zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang itu upgrade-nya sudah berapa kali. Mungkin corona yang variannya sampai kaya pemaling mas wae banyak rasa. Apalagi virus yang otomatis virus zaman Kanjeng Nabi sama virus sekarang itu kan mesti sama-sama virus sekarang virus yang istirahat Terus kalau kita melakukan bekam itu kita tidak harus pakai APD ya. Pakai APD pelindung diri, pakai headphone, pakai celana, pakai masker itu bagus. Tapi kita melakukan bekam mati itu sekobong, malah bulan-bulan tangan kobong, berasa di apa sebenarnya? Berasa dicopot seperti itu. Terus selanjutnya kita melakukan sterilisasi dulu. Kita sebelum tadi sudah didiagnosa, kita semprotkan alkohol. Sudah
sudah melakukan sterilisasi, kita lagi kalau ada kebenaran dihilang ini terus kebenaran dihilangin lagi. Nah ini tamunya lakukan, kan tidak boleh. Kalau untuk saya tidak apa-apa. Nanti tiba-tiba bukan aku baru bekerja panunan ya misalnya seperti itu. Bisa menggunakan isu bahasa juga nggak apa-apa. Boleh menggunakan isu bahasa. Boleh menggunakan isu bahasa setelah kita melakukan sterilisasi. Selanjutnya kita mengoleskan minyak zaitun. Tadi jenengan sudah dikasih minyak zaitun satu-satu. Kita semprotkan dulu. Minyak zaitun boleh dikombinasi juga, dikombinasi dengan doa seperti jebul sawangan juga. Kita itu selain fisik, ya punya musik seperti yang Mbak tadi juga. Aku tuh baru ini jadi suka nabi mari aku malah masalah ini yo. Nah seperti itu nanti biar lebih diperdalam sama Mbak Hari, karena kita selain punya rokok itu kan punya roh juga. Kita selain punya fisik, punya non fisik juga. Secara fisik betul, secara ruang itu bisa dibetulkan. Betul kita secara sama dan jaringan itu bisa diperbaiki. Secara darah betul tensinya tinggi, kita buka sumbatannya itu bisa menormalkan tensi. Tapi secara fisik, secara non fisik misalnya ya, Kang Moko misalnya, Kang Wis Moko. Nah misalnya secara non fisik itu utangnya akeh, komo loh itu, komo. Sawomo kan mesti lu bergolu jadi kenceng, bergolu jadi kenceng, bergolu mesti peredaran darahnya yang enggak lancar, kan berpengaruh ke kesehatan juga seperti itu. Itu contoh fisik secara berpengaruh ke psikologi yang akhirnya berpengaruh ke kesehatan. Terus belum misalnya kan mesti dia tahu soal Mbak Hari, baru Mbak. Pokoknya bicara di berdiri orang berdiri selatan itu kadang-kadang juga berpengaruh komisi di bagian seperti itu. Mulai di sopir situ orang banyak mau berpengaruh bahasa, iso mau seperti kan seperti itu misalnya seperti itu. Terus setelah kita melakukan ini memberikan minyak, kita ratakan dulu. Kita ratakan dulu dari atas sampai bawah. Sambil meratakan ini kan kita bisa menabrak. Ini tangan kita ini menjadi indikator. Indikator ini pada akhirnya yang membuat kita kesimpulan, oh ini benar-benar cenderung, ini kira-kira lebih ngekop produk sampai dulu. Terus bawah ini titik tensi, ini titik tensi, oh juga sini, ya. Sebelah kanan ujungnya, terus ke bawah ini titik lambung, ini kotanya di dalam kondisi orang pena ini, karena titik, ini berjalan seperti itu. Asam lambung ini, asam awak, seperti itu. Terus ini ya. Ini yang perlu jenengan perhatikan. Kopnya tadi harus ringan, menengah atau berat. Kondisinya itu harus ditonifikasi atau harus disedasikan. Nah ini dalam kondisi drop ini kan baiknya ditonifikasi. Maka kita melakukan kop yang ringan atau kedua. Jenengan bisa ngeceknya sebelum ke orang, misalnya dengan masih pemula, boleh dilakukan di misalnya nanggur kebol. Aku nanti kan, aku gering kebol orang tuai loh. Misalnya boleh pakai di nanggur atau pokoknya
untuk ngecek. Sambil menunggu korek, oke. Wes teman. Nah, kita ngecek ya. Sebelum kita cek ya bodoh, tentu kita olesi minyak zaitun. Rasa zaitun ini kita sebutkan di sebagai gunakan sebagai keras. Ada sebagai itu ada yang keras, ada juga sebaiknya tadi yang keras, warna apinya itu tergantung. Biasanya sudah terkontaminasi sama minyak, minyak zaitun atau minyak yang lain, warnanya ya udah kuning biru. Ada yang udah. Yang penting lebih fokus ke tekanan sama kualifikasi panas. Sekarang kita cek dulu. Oke, ringan. Berarti sebenarnya rotor banyak. Ini banyak banget. Jadi ringan apa pokok bahan itu tergantung kita memasukkan ini. Kadang ini nanti sebenarnya di pancawan-pancawan yang ringan ya bisa duduk kan. Nah, ini yang harus dengan bisa meraba, bisa istilahnya mengepaskan, bisa ini tahu tekanannya seberapa. Soalnya ketika kita kondisinya ini dalam kondisi yang harusnya tekanannya kuat banget, jangan kasih tekanan yang kurang kuat kan ya malah jadi kurang bagus seperti itu. Pernah malah sih juga kok malah tahu enggak, itu kemungkinan jangan salah diagnosa seperti itu. Tuh. Ada ini saya di Shopee ada yang saya dulu beli di toko alat kesehatan yang jual kursi roda, yang jual kerak ini ada. Kalau di Semarang ada, dulu saya belinya di Semarang dulu. Saya paling gampang yang paling bisa dijangkau, jangan beli di Shopee. Harganya macam-macam, dan sebenarnya di Semarang kualitasnya saya gampang pecah, masih di toko kan. Sebetulnya jangan kayak beli yang murah ya itu udah situ murah 5.000 ini loron, nanti bisa dicoba. Setelah kita kira-kira kan bentuknya ringan ya, ringan berarti kita tekanannya yang ringan. Kita mulai ayo mendekat ke Pak. Mendekat ke Pak. Ini tuh kalau ini namanya udul ini, seudul ini isinya adalah untuk menundukkan sebelum kita benar-benar ditok. Ini tidak boleh dikosak-kosak terlalu banyak. Baru tidak boleh ya. Nyangka relax, kopinya perlu relax. Oh iya, terlalu kuat. Jadi kalau sudah iya, itu seperti kerokan. Kerokan itu kan menggunakan koin ya. Kalau menggunakan ini kan menggunakan energi api, otomatis itu akan dan relax. Karena kalau saya di Jakarta capek agak dan kasetnya itu kalau saya tidak kawan itu tidur bangun. setelah
pemain cedera, terus itu misalnya gitu, terus di posisi kan mesti ada jaringan-jaringan yang masih kaku, nah itu maksimal banget ketika kita menggunakan pengelolaan ini untuk melakukan BKB. Selama kita melakukan wudhu sambil nah cara bahasa Solo juga kita meminta ini apa diperhatikan lebih khusus kira-kira nanti selama perjalanan itu misalnya ini bisa di lebih diulang-ulang lagi sampai kapan? Sampai benar-benar kedua. Lah jauh sesuai kan? Ya memang kita harus ada bedanya pijat sama komputer, terutama komputer ya. Enggak, sorry. Buat perempuan juga penting. Saya punya istri, saya harus lihat 20 juta. 20 juta. Melahirkan sudah melahirkan 2 anak. Yang bapak yang masih perawat-perawat sih, main-main aja ya. Kalau sudah banyak aktivitas, ini mah bilang yang sakit. Bahkan yang masih gadis pun itu juga banyak yang sakit sini. Jadi laki-laki sama perempuan itu harus memiliki hal yang sama. Kekuatan perempuan itu di sini, kekuatan laki-laki itu ya di sini juga. Kalau punya istri, sing haliannya sangat rapat, ya kan ini juga bisa. Yang tadi ngomong berdua ngomong kan coy, nah seperti itu. Ini robot siswa ini. Harus dengan catatan dari sisi hubungan kita harus memahami kondisi murid ini kita siapa dan misalnya kok masih di belum tapi kok wes kulitnya wes orang mau di SMA ini kira-kira wes muncul covid saya jangan dilakukan nanti lek 2 minggu kan nanti dibuka lagi setelah 2 minggu ya misalnya 2.000 dan 2.000 kan seperti itu. Belum harus agak lama. Sampai kapan? Sampai kedua mila. Nah ini kan sudah mulai kedua. Terus seperti ini harus minyaknya untuk polisinya harus banyak ya. Soalnya ngasih bisa tinggi. Berat. Begitu sakit. Lororan ikut. Soalnya kondisi licin sama anda itu beda. Di kalau ini selama saya memegang hati dan saya praktek ini perempuan tapi sebagai laki-laki ya. Ini kan ketiak kan? Ini ada daging kan? Di bawah ketiak 2 jari daging. Ini kalau kita ini pasti susah. Iya. Itu pusatnya angin. Ini banyak itu perempuan. Banyak itu perempuan. Ini pusatnya angin. Nah, itu masalah ini. Ini akan mempengaruhi ini. Baru akan mempengaruhi sikut. Sikut akan mempengaruhi kekuatan tangan. Ini. Ya, dari sini. Hah? Dari sini. Ini sorry. Ini kan ketiak. Ya. Ini dulunya, jangan gitu. Jadi belakangnya ini, bawahnya ini. Nah, ini kalau kasarnya kalau diambil ini, Lemak itu. bukan ini macam pusat ini. Itu kita tahu. Itu kan ini indikasi orang apa istilahnya angin kasar atau apa. dan ini juga kondisinya ini juga
Itu pakai remason bisa nggak? Hah? Pakai remason. Kalau pakai remote jangan iritasi nanti. Panas jangan. Pakai JPU jangan iritasi. Babi oil boleh, tapi sedikit saja. Tapi lebih banyakkan lagi zaitun. Sudah paling dapat itu minyak zaitun, kalau enggak vegetable oil atau minyak kelapa. Minyak yang paling licin. Jangan ada minyak yang panas-panas. Minyak goreng. Oh, enggak apa-apa. Tapi sama lagi. Minyak tawon. Minyak tawon jangan, kasihan orangnya. Kita butuh licinnya, bukan butuh panasnya. Aku bikin aja itu juga panas. Batuk. Pas tulang. Misalnya gelasnya akan yang minimal siji untuk gosok tadi, untuk gosok tadi lumayan. Itu sudah merelaksasi sebelum dilakukan reposisi tulang belakang itu digosok seperti itu lebih maksimal, kira-kira seperti itu. Ini untuk pengekokan, lamanya pengekokan birokrasi. Kita lihat kondisinya, kondisi kulit, terus misalnya kok berkeluar, kok kulitnya seperti sebaiknya jangan dilakukan bekam api kan. Soalnya kok orang yang usianya sudah lanjut atau sebelum remaja itu kan kulitnya mudah terkelupas, terus kulitnya mudah untuk iritasi, itu jangan dilakukan pemokokan. Jadi patokan saya untuk kapan itu boleh dilakukan penanganan bekam api itu di atas 10 tahun. Biasanya orang yang sudah di atas 10 tahun itu wis bakok kulitnya. Dan misalnya anakku umur 5 tahun atau 3 tahun ya bisa, tapi dengan tanda kutip, dengan kita mengekoknya harus sangat hati-hati, sangat bagus sekali, tekanannya ya nggak boleh terlalu berat tadi seperti itu. Nah, sekarang kapan ini berapa lama ini kan? Ya ini bisa 3 menit atau 1 menit, nanti sampai terlalu sensitif banget 1 menit, atau nanti misalnya periode maksimal 5 menit juga gitu. Jadi ini terlalu lama ya tidak bagus. Tidak bagusnya, bisa keluar blaster itu untuk perlu bukan darah putih cairan itu perih. Kalau hasilkan disimpan itu disudeti, terus dibersihkan, dipakai alkohol. Nah, selanjutnya kita melepasnya. Yo ada, kita harus ojo pasal prekausi
Api atau kok api seperti ini juga ada gerakan hentakan, ada gerakan muncul, ada gerakan diam. Ya, kira-kira nah, terus gerakan hentakan itu kapan kan? Itu ketika kita menjumpai syarat tersebut. Misalnya ini di gelombang ini tadi sebelum boleh dilakukan seperti itu. Misalnya seperti ini. Berarti misalnya kita menggunakan gerakan hentakan seperti itu boleh. Fungsinya untuk apa? Untuk biar otot yang masuk ke rongga sendi atau saraf tersebut itu bisa terangkat kuat. Nah, kilo-kilo panas seperti itu, tangan tegak panas, misalnya panas diganti, terus atau itu bisa dikompres di titik lain itu untuk komunikasi juga. Jadi kalau yang tadi gerakan mundur, ini gerakan hentakan, tadi untuk kopian. Sebenarnya belum nanggung itu nanti ya itu bisa untuk relaksasi, bisa itu termasuk bisa untuk membuka jembatan, untuk membuka jaringan, untuk melebarkan jaringan lebih besar, untuk masuk jaringannya dari pagi. Oke, pertanyaannya apakah ini saya bisa tubuh? Ini punggungnya ringan, ada titik yang di situ tidak boleh dilakukan pengekopan, tidak boleh dilakukan pemijitan. Itu namanya titik gerbang roh atau di dengan titik CM namanya titik CP8. Terus kapan nih kan? Misalnya ditambah pakai koyo atau pakai salas atau dikasih minyak kayu putih itu masih bagi yang sering kena polusi udara, ini malah rokok. apa suaranya ada itu ini titiknya tengah ini sama ada baru Wah, kadang nggak begini barang jauh karaoke ngasih ngomong
harus di bawah tulang rusuk karena kalau yang ditekan di belakang dadanya itu harus di bawah tulang rusuk. Tapi kalau bekam mati, bekam kering itu boleh dipakai ini boleh. Seperti saya juga resiko kebakaran jiwa. Melakukan titik di biasa di sterilisasi dulu setelah pulang. Kebangetan orang di sterilisasi dia mau terus saling itu kan ceritanya ini aku sterilisasi lah berbeda bukan ini bapaknya kayak Oke, ada ditanyakan? Oke, lanjut. Lanjut setelah kamu tahu. Pantangan setelah pekan dilarang MANDI. Mandi langsung. Mandi langsung. Jaraknya berapa jam? Kalau bekam basah itu paling aman itu 5 sampai 8 jam. Paling aman 5 sampai 8 jam. Kalau bekam kering ya minimal sekitar 5 jam. Soalnya kalau energinya pandulan tuh pori-pori ini buka ketika kena air ngedrop maksudnya. Nah ini nyambung lagi berkaitan dengan entah itu pijat atau dan lain sebagainya. Sebaiknya ganti baju semuanya dari atas sampai bawah sampai dalam. Ratus itu harus ganti. Itu soalnya ngobrol itu energi kita, negatif kita itu masih menempel di baju yang kita pakai. Sebab ya tadi kita melakukan negosiasi lagi. Jadi kita coba kalau ini untuk fungsinya untuk ketika kira suaranya mana? Suaranya juga ya koyo buka ini kalau untuk titik ketika orang situ ini titiknya ini kadang tangannya kayak atau terlalu kaku nah ini seperti ini misalnya suaranya kita seperti karena nyanyi tambah titik yang ada di sawah perut ini yang biasanya seperti itu yang atas ini untuk melebarkan jaringan di area bawah tulang apa jenis tulang gerak Ayo silakan. terkait posisi yang bagian bukan antara duduk dengan kurang itu mempengaruhi hasil tidak. Yang kedua bagi yang membuka itu pertama yang duduk lebih enak ya duduk atau yang Oke, saya jawab. Kalau saya pribadi, saya lebih enak bagi yang pemegang, karena lebih mudah. Tapi kalau saya jadi pemegang relaksasi dan seperti itu, paling enak itu jadi dilihat dari sisinya. Tapi kalau tapi ada kondisi tertentu itu wajib untuk duduk. Karena kalau kita duduk ini tuh
otot tuh nggak tegak. Kalau dudukan kita otot nggak tegak. Tapi kalau udah tidur kayak gini, oh ya sudah, otot tuh langsung tekan. Kalau otot tekan otomatis pengambilannya kurang maksimal. Terkadang-kadang juga apa itu kamu duduk dulu, habis itu langsung kita kamu berarti tahu. Terus lanjut. Misalnya orang itu dalam kondisi yang terlalu misalnya bahari sudah kecapean sekolah Jakarta, Surabaya, Nanggung balik saya juga wes melek kaya rapat dia posisi yang paling disarankan apa? Dia harus mengurap misalnya yang di bawah dada itu 3 jam sama bantal. Fungsinya apa? Dulu atau gadul itu membuat posisi lebih nyaman. Nah, terus posisi kita di sebelah kiri pasien. Jadi yang kita gerakan dari sebelah kanan. Sebelah kanan kita untuk melakukan proses pembekaman itu kita juga lebih nyaman. Jadi yang dibekam nyaman, kita yang nyaman. Terus tujuannya pembelajaran. Misalnya dalam proses bekam, teman-teman suruh melalui swing, biarkan dilepasi untuk istimewa, biarkan dia beristirahat. Kalian beristirahat 5-10 menit itu setara dengan tidur 5 jam. Karena posisi itu kita bisa istirahat yang benar-benar berkualitas seperti itu, bukan Mbak. Terus tadi kapan harus duduk kan? Misalnya harus duduk. Kadang posisi-posisi tertentu tidak memungkinkan kalau kita misalnya terkurang gada-gada berbalik, ya posisinya lebih misalnya kondisinya ini tadi habis kalau hari bermalam suara masih keran, ya kan tidak bisa. Kalau umur rumah kan tidak bisa, harusnya kan seperti ini pokoknya titiknya belakang 1, depan 5 seperti ini kan, ini harus duduk kan seperti itu. Dan terus kapan nambah lagi, kapan posisinya harus rumah kan? Ketika misalnya orang itu asam lambung dan dicek paru-paru lambungnya kok biasanya banget ini darah tinggi apa darah tinggi stagnasi kan banyak sumbatan itu harus diurai. Yo kita darahnya waktu misalnya kita darahnya dari depan dari perut yang ke arah udel tadi. Habis itu kita praktekkan. Tanya dulu.
gini, ketika kita menggunakan gelas yang tadi setelah digunakan untuk mengukur kan panas, itu sebetulnya bagus untuk tonifikasi. Terus angetnya nareknya kopi itu kan bikin saraf jaringan otot kita yang ada di dalam itu cepat melebarnya cepat. Seperti itu. Nah itu ngomong, itu tidak boleh dilakukan dengan misalnya sudah panas terus di kopi banter, tidak boleh ya. Ya koknya ringan maksimal sedang. Kalau naik banter mau jadinya nol, untuk bergulung-gulung jadi seperti itu. Itu terus apa namanya? Oh iya. Untuk sumber anunya itu memang harus terus untuk bisa Sebetulnya pakai yang lain itu bisa misalnya dengan orang yang seperti silam, anggur pertanian, karena aku kok sebenarnya ya, nggak mudah bisa orang mudah. Tapi jelas coba bakal pakai pertanian, apinya hitam. Nah itu ketika hitam itu masih memori-mori kan ada terus seperti itu. goreng. Pakai orang di mana pun aku pakai dengan goreng. Misalnya ya, oke, kan kecil, kita kerjanya ukuran gede gitu. Yang atas ke bawah. Ini tidak boleh masuk video ya. Ini harus arah kalau ini. Yang atas ke bawah, yang sampai ke kanan ke kiri. Sama dulu. Ini untuk sama dulu. Yang sampai kiri ke kanan. Jadi merenang terus rasanya seset kayak mengutar nanti mengutar rasanya pahit itu kan karena kondisi lambungnya sedang mengalami penurunan fungsi, kadang asamnya naik yang paling efektif paling enak di bekal mati. Kalau misalnya kan boleh sesuatu sehingga sing bisa didapatkan pusat perjalanan jauh sampai lalu naik panas gitu terus asam itu simbolnya lawannya adalah besar ya paling gampang ya dengan ambil warung kita air hangat dikasih garam juga bisa jangan asam yang itu kira-kira aku bagus sudah berapa seperti itu. Terus ini tadi di perut ada baterai. Di apa itu di bawah itu pusat ya. Itu untuk asam lambung. Laki-laki perempuan Sama saja. dengan catatan kalau perempuan kalau sudah hamil atau sudah haid
yang dibawa untuk yang tangan atau kaki atau kepala ada enggak? Yang di tangan, di kaki, dengan kepala ada apa tidak? Itu bisa misalnya di tangan. Kalau misalnya orangnya terlalu kurus sehingga di kopdar bisa itu jangan dilakukan pengkopan. Di pengkopan itu setelah iso bahan tuane yang di kopdar seperti itu. Tapi ini tangan gelare kaku banget diraba, banyak gerjel-gerjelnya, banyak gernya bisa dilakukan pengkopan baik kopdar maupun kopdar. Boleh misalnya dirantai dari bahu plek ini terus plek ini terus tekuan terus plek titik tangan dirantai semuanya itu boleh untuk menstimulasi dan melancarkan peredaran jaringan peredaran darah seperti itu. Maksud dan tujuannya seperti itu. Misalnya setelah misalnya mau memberikan medikal ya bisa. Misalnya dalam segala ini mas kalian berlomba ya jangan bilang oh mana kok ini belum ya jangan bilang oh malah saya dulu waktu masih belajar dulu kok pakai belajar waktu gede tak kok ini dulu saat kulit sing separuh gede bukan belajar tak jago reso tak reso mungkin bingung pada akhirnya saya boleh selang bensin itu tak apa bulan dulu tak taruh sini akhirnya so pokoknya tujuannya saya boleh nah matilah yang dijual mana dijualin bahu mulai so kan seperti itu sudah kalau kanan kiri boleh, itu misalnya dikembali saat PKB boleh, tergantung kebutuhan. Ya tadi kan jenengan selama aku kan mesti merasakan ini gerjel, ini diploma itu yang apa yang sebaiknya dikomen itu. Nah nanti bisa dicontohkan dengan misalnya peta kan ada peta bergabung ini tidak apa, ini tidak gerjel, ini tidak lambung, ini tidak pankreas. Itu bisa menggunakan apa sebenarnya titik kopsel itu boleh atau jadikan paling simpelnya aku udah pilih titik kompusa boleh berarti sih paling kecil seperti tadi waktu kita meraba kita meluncur mungkin saya kecil seperti ini ya di kopno ini bentuk seperti ini kalau tidak kecil ya itu dikurang dulu sampai itu seperti itu terus untuk kontraindikasi, kontraindikasi bahan, sakomo, namonologi nanti kan, aku melihat kan, jangan dilakukan terus kesulitan, biar dulu, jeda 2 minggu bersihkan, nanti 2 minggu baru dilakukan pengokohan seperti itu. Yang saya tanyakan pertama, selain titik pusat tadi, apakah ada titik lain yang tidak boleh berkembang? Ada. Lubang 9 menurut saya ya tak boleh mas kowe nganu mas tak kemarin tak koplar
anu cangkeman kopi lagi tidak boleh. Terus misalnya anu di kopi nggak boleh. Sebab itu nggak boleh. Anu di seluruh aku nggak kopi nggak boleh. Terus yo kan berarti lo akan sedih lo di kopi bulan sedih. Kodok kopi nggak boleh. Rubah sembilan nggak boleh. Misalnya motornya Siti itu kakokan nggak boleh, nggak boleh. Itu misalnya. Kalau Persendian boleh dengan jangka waktu yang sangat pendek. Misalnya di tepuan itu boleh. Seperti itu. terus ada nggak hari-hari yang tidak boleh dipegang? Seperti misalkan lagu wekasan itu apakah boleh dipegang? Itu istilahnya lebih ke spiritual, lebih ke saya fisik, ada non fisik, ada non fisik itu ada yang lebih ke keyakinan mas aku kan pokoknya bino cuma gitu mas aku kira aku bino mas waktu cuma gitu mau tadi bagi kok saya seperti itu orang dengan meyakini seperti itu sudah menjadi situasi sebaiknya saya dilakukan. Aku tuh mas menurut petong nogo dino, aku sangat ada di baru mas. Aku lahirku ini dino senin kliwon misalnya. Aku nak pendak satu lagi, tapi orang itu harus ngomong mas. Misalnya kita sudah berkeyakinan seperti itu, ya misalnya aku nanti mas psikologi, aku nak berkali aku minggu biasanya itu sudah masuk ke sugesti lebih ke non fisik gitu, monggo nak senang baik loh, nak narang non fisik mulan itu kalah biologis. Sebenarnya juga ada tantangan tunggal. Selama itu ada kesempatan yang dilakukan sangat besar. Umumnya hari Senin itu juga bukan dengan alasan ini membuat itu biasanya itu dikembalikan ke individu mereka masing-masing. Tapi saya meyakini tidak ada dari tidak. Terus hari Jumat pasti berbuka. Nah itu nggak boleh. Eleng-eleng dulu hari Jumat pas obat itu tidak boleh buka. Tapi ya masalah pas Jumatan seperti itu. Kalau perempuan yang boleh Ya perempuan kan boleh. Ini nak cepat dia itu buka cepat ini mas tak buka. Karena bawa kudu bukan tidak boleh. Jadi kalau yang tidak boleh dibuka itu dalam kondisi keadaan wanita itu lagi hamil sedangkan laki-laki dan perempuan itu dalam kondisi ketika dia itu ada luka satu sayatan dan iritasi. Seumpama kalau dia itu habis makan konsum tertentu akhirnya kulit airnya itu sudah ditipis. Nah, sudah terbuka. Yang kedua, karena dia itu habis bersih-bersih terus akhirnya tergores kulitnya buka. Nah, itu nggak boleh dibuka. Pengertiannya apa? Nggak boleh dibuka ketika di tempat itu ada iritasi dan itu aja. Ada luka terbuka ini. Jadi kalau ada benjolan boleh dibuka. Benjolan. Oh, masalah benjolan ini nanti pukul 10-an. Itu sebaiknya disambutnya saja, boleh dibuka orang pas bangun mas, pas bangun disambutnya. Kecuali kalau itu udut. Ya, karena bukan cuma puas dia itu pemain. Tapi ya kalau bagi saya sendiri ya, kalau kita bekam udut itu ya dengan kondisi orang siap atau tidak. Terus yang kedua kitanya sikap atau tidak. Kayaknya sudah tajam.
ya itu dalam tanda kutip kira-kira kan mamang ragu-ragu sebaiknya jangan kita sudah dibekali dengan ilmu diagnosa ya itu kurang indikasi sangat disarankan atau sebaiknya tidak kira-kira lebih terakhir jangan walaupun itu nilai spiritual aku mas sesuatu itu pokoknya biar tahu waktu berbeda misalnya itu sebaiknya jangan pokoknya aku nanti dibekal kok malah nopo sebaiknya jangan terus ada suggestion itu sebaiknya jangan sudah lanjut praktek atau masih ada lagi sebaiknya jangan sebaiknya misalnya dengan sangat hati-hati misalnya saya bisnis seperti ini supaya ini haidnya lancar atau punggungnya ini naik jenengan punya ilmunya secara mendalam dan tingkat kehati-hatiannya ini mungkin tidak apa-apa tapi migran mengganggu daripada nanti mandorot dan manfaatnya lebih besar mandorotnya mending jangan seperti itu. Jadi kebetulannya orang mungkin masalah itu enggak mau kita ya sebaiknya jangan. Kalau misalkan pusing itu yang ditobat ke sini atau yang lain. Yang kedua misalkan leher kaku itu yang cukup lehernya ini boleh apa cuma di bagian. Nah itu aku ini yang berpusing di batas dulu kasih kok saya sampai kalian dulu. Lalu kita dari saya Pak Prabowo atau Pak Prabowo aku menjadi pusing seperti itu ya titik-titiknya boleh dilakukan di ini depan sambil pertama ini jangan di kepala jangan di buku. Nah pertama itu maksimal di leher di ini di titik kahir di titik afgan ini atau titik punggung atau di samping leher ini boleh seperti itu. Seperti tadi harus dilunjuk ini ketika ini lenduk kanan kiri ini lenduk nanti insya Allah posisi itu sudah meredah. Terus kita berikan itu lenduk itu insya Allah posisi itu sudah meredah. Gitu. Lanjut praktek atau masih ada? Tadi maaf, apakah ada sebuah peluang atau diskusi tertentu itu yang dapat diketahui bersama tentang kesehatan? Ya sebetulnya bahkan pertama bukan itu sudah komit itu relaksasinya ada relaksasinya untuk memulainya itu sudah ada seperti tadi di ujungnya tadi itu sudah ada itu sudah mewakili untuk refleksinya itu sudah mewakili itu. Tapi misalnya aku mau tak bisa diisi soalnya saya seperti itu ya monggo. Tapi kita tetap harus makasih mas. Kita harus tahu mendalami diagnosa maksudnya ketika dengan melakukan kita saya menjadi bukan main-main kita jangan juga sebetulnya itu kombinasi antara tekan terus tombol baru nanti materi sama video itu bisa diakselerasikan tergantung keluhan dan kondisinya. Seperti saya kalau mau terapi tombol baru bisa saja dulu ya ada orangnya itu nyaman dan orangnya itu begitu dan nyaman baru. Jadi ada kasus-kasus itu yang harus diakselerasi, ada yang semua tergantung kebutuhan dan case-nya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kita praktek dari masanya masing-masing. Aku
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Ada 10 apa itu 10 pasang. 10 pasang, berarti nanti 10 pasang dulu, teman yang lain nanti melihat dulu. Oke? Berpasang-pasangan seperti tadi di depan. Terus untuk yang diperhatikan khusus untuk cowok atau bapak-bapak. Siap. Ini tak cepatnya, jelasnya nanti ambil sendiri, terus nanti dikembalikan lagi. Ayo. Yang penting jangan fokus ke tadi blueprint tadi. Blueprint itu pertama itu untuk relaksasi, yang kedua kita mencari tahu titik poin di mana kita harus mentok. Jawab pertanyaan ini setara dengan apa dengan karaoke